Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya. Anak-anak, bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi PAS? Apakah sudah siap? Atau bahkan belum? Berikut ada latihan soal penilaian akhir semester 1, khususnya untuk mata pelajaran Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan kelas 10 Nautika Kapal Penangkap Ikan. Silahkan kalian gunakan sebagai referensi belajar untuk menghadapi PAS. Sukses selalu untuk semuanya. Soal nomor 1. Undang-undang tentang pelayaran yang berlaku di Indonesia adalah... Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008. Selanjutnya, nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang perikanan di Indonesia adalah... Tepat sekali. Jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 45 tahun 2009. Lanjut ke soal nomor 3. Masih tentang sumber hukum. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang kepelautan di Indonesia adalah... Jawabannya yang tepat adalah A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2000. Soal nomor 4. Manfaat laut adalah sebagai berikut, kecuali... Jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah tempat pembuangan sampah. Soal nomor 5. Makna dan fungsi laut adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai wilayah kedaulatan bangsa, B. Ekosistem dan sumber daya, C. Sebagai media kontak sosial dan budaya, D. Sebagai sumber dan media penyebaran bencana, E. Sebagai jalur penjajahan negara lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah makna dan fungsi laut sebagai jalur penjajahan negara lain. Soal nomor 6. Di bawah ini adalah contoh sumber daya laut non-ikan, kecuali A. Teripang, B. Kuda laut, C. Bintang laut, D. Bulu babi, E. Ikan badut. Jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah option E, yaitu ikan badut. Baik anak-anak, tetap semangat, kita lanjutkan latihan soalnya. Lanjut ke nomor 7. Sebelum deklarasi Juanda, Indonesia mengacu kepada Ordonansi Hindia Belanda, yaitu dikenal dengan... Ada yang tahu jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah option A, TJMKO 1939. Soal nomor 8. Deklarasi Juanda pada tahun 1982 diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, yaitu A. IMO, B. UNCLOS 1982, C. TJMKO 1939, D. SOLAS, E. UNCLOS 1945. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah UNCLOS tahun 1982. Perhatikan soal nomor 9. Himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas
yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim, dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, menurut Jordan Earton 2004 disebut A. Tujuan hukum maritim, B. Objek hukum maritim, C. Subjek hukum maritim, D. Pengertian hukum maritim, E. Ruang lingkup hukum maritim. Jawabannya adalah betul sekali, option D. Pengertian hukum maritim. Soal nomor 10. Menjaga kepentingan-kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu merupakan A. Pengertian hukum maritim, B. Tujuan hukum maritim, C. Subjek hukum maritim, D. Objek hukum maritim, E. Landasan hukum maritim. Jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah option B. Tujuan hukum maritim. Soal nomor 11. Hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara disebut dengan A. Landasan hukum maritim internasional, B. Landasan hukum maritim nasional, C. Landasan hukum, D. Pengertian hukum nasional, E. Ruang lingkup hukum nasional. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah option B. Landasan hukum maritim nasional. Soal nomor 12. Masih tentang sumber hukum. Di bawah ini merupakan landasan hukum maritim nasional yang berlaku di Indonesia. Kecuali, silakan kalian perhatikan opsinya. Jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah option E, yaitu SOLAS tahun 1974. Simak baik-baik untuk soal nomor 13 terkait dengan materi WPP NRI dan jalur-jalur penangkapan ikan. Jalur penangkapan ikan di wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan karakteristik kedalaman perairan yang terbagi menjadi dua, yaitu A. Sungai dan danau, B. Rawa dan pantai, C. Perairan dalam dan perairan dangkal, D. Pesisir dan muara, E. Samudra dan landas kontingen. Jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah option C, yaitu perairan dalam dan perairan dangkal. Simak baik-baik untuk soal nomor 14. Baca dengan teliti. Di bawah ini adalah tujuan pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, kecuali A. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya kecil, B. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara, C. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja, D. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, E. Meningkatkan pencemaran laut. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah option E. Meningkatkan pencemaran laut. Soal nomor 15. Di bawah ini adalah kegiatan destruktif fishing atau kegiatan penangkapan ikan yang merusak, kecuali penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penanaman mangrove, penangkapan ikan yang dilindungi undang-undang, penangkapan ikan yang masih juvenil, penangkapan ikan yang sedang matang gona. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah option B, penanaman mangrove.
Soal 16 terkait materi tentang ekosistem sumber daya alam pesisir. Manfaat dari terumbu karang adalah di bawah ini, kecuali A. Sebagai objek wisata, B. Mencegah hempasan gelombang, C. Sebagai sumber obat-obatan, D. Sebagai sumber makanan, E. Menimbulkan pengikisan atau abrasi pantai. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah option E, menimbulkan pengikisan atau abrasi pantai. Soal nomor 17. Simak baik-baik. Di bawah ini adalah fungsi hutan mangrove atau hutan bakau, kecuali A. Sebagai tempat berlindung, B. Tempat mencari makan, C. Tempat berkembang biak, D. Melindungi pantai dan mencegah abrasi, E. Tempat pembuangan sampah. Jawaban yang tepat untuk nomor 17, fungsi hutan mangrove kecuali adalah tempat pembuangan sampah. Option E. Untuk soal 18 dan soal 19 masih materi tentang wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia dan jalur-jalur penangkapan ikan. Simak baik-baik untuk soal nomor 18. Wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI disebut dengan A. Jalur penangkapan ikan, B. Wilayah pengolahan perikanan, C. Landas kontingen, D. Zona ekonomi eksklusif, E. Laut bebas. Jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah jalur penangkapan ikan. Lanjut nomor 19. Jalur penangkapan yang meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut disebut A. Jalur 1, B. Jalur 2A, C. Jalur 2B, D. Jalur 3, E. Jalur 4. Jawaban yang tepat untuk soal 19 adalah jalur 1. Soal nomor 11. Hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara disebut dengan A. Landasan hukum maritim internasional, B. Landasan hukum maritim nasional, C. Landasan hukum, D. Pengertian hukum nasional, E. Ruang lingkup hukum nasional. Jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah option B. Landasan hukum maritim nasional. Soal nomor 12 masih tentang sumber hukum. Di bawah ini merupakan landasan hukum maritim nasional yang berlaku di Indonesia, kecuali, silakan kalian perhatikan opsinya. Jawaban yang tepat untuk nomor 12 adalah baiklah anak-anak, itu adalah soal-soal untuk menghadapi PAS. Mudah-mudahan bisa membantu kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses buat kalian. Semoga Allah mudahkan prosesnya. Prestasi penting, jujur itu utama dan mulia. Insya Allah balasannya surga. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kalian miliki. Salam BDR, salam pas online. Jangan lupa tetap laksanakan 3M. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.